Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah wa bini'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Bapak bisa menyapa kalian dalam program pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang perilaku jujur dan adil. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, satu, menunjukkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Dua, memahami makna Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 dan hadis yang terkait di dalamnya. Yang ketiga, mengidentifikasi informasi tentang kesuksesan yang diawali dari sikap jujur dan adil. Yang keempat, menghubungkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari dengan makna Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 dan hadis yang terkait di dalamnya. Dan yang kelima adalah memaparkan hubungan perilaku jujur dan adil dengan kesuksesan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang Bapak banggakan, ada 4 poin yang akan Bapak bahas pada materi kali ini. Yang pertama adalah jujur. Kehidupan manusia di dunia ini tidak terlepas interaksinya dengan manusia lain maupun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan antara sesama makhluk Allah juga telah diatur di dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Untuk menjaga hubungan dengan sesama manusia itu, maka setiap manusia harus mampu menjaga ucapannya maupun perilakunya antara orang lain. Membiasakan diri untuk berperilaku jujur maupun berbuat adil. Karena dengan kejujuran dan keadilan akan melahirkan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan, sehingga dapat mempererat ukhuwah antar makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perilaku jujur dan adil, artinya telah melaksanakan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus mengutamakan kejujuran dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab dengan berperilaku jujur berarti kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Begitupun ketika kita berbuat adil, maka kita akan disegani oleh orang lain. Lalu pengertian dari jujur itu sebenarnya apa? Yang pertama adalah jujur. Cara bahasa, jujur artinya berkata yang sebenarnya. Cara istilah, pengertian jujur adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, informasi dan kenyataan, serta ketegasan dalam kemantapan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala
melarang kepada kita semua selaku umat Islam agar tidak mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, antara yang jujur dan bohong. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, yang artinya, dan janganlah kamu mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, dan janganlah kamu menyembunyikannya yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua bahwa perilaku jujur kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dianjurkan untuk berkata apa adanya kepada orang lain, kepada orang tua maupun teman kita, dan jangan sekali-kali kita mencampur adukan antara yang hak dan yang batil lantaran melindungi temannya, melindungi keluarganya. Walaupun pahit, katakan dengan sejujurnya. Apabila teman kita memiliki kesalahan, maka katakanlah itu salah. Begitupun dengan keluarga kita, apabila keluarga kita memiliki kekeliruan terhadap orang lain, maka katakanlah yang sebenarnya. Jangan dicampur adukan. Sebab dengan kita berkata jujur pasti akan membawa kemaslahatan, baik bagi diri kita maupun bagi teman ataupun anggota keluarga kita. Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Kerugian akibat ketidakjujuran akan dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain apabila kita berkata tidak jujur ataupun berbohong. Seseorang yang tidak jujur akan sulit untuk mendapat kepercayaan dari orang lain. Sementara orang lain yang pernah dibohongi akan merasa kecewa dan sakit hati. Itulah dari pengertian dari jujur. Selanjutnya adalah adil. Adil, cara istilah pengertiannya adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak pada pertemanan, persamaan suku maupun bangsa. Berarti kita harus meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita juga harus memihak kepada kebenaran. Walaupun teman kita berbuat salah ataupun melakukan kesalahan lalu dihukum, maka kita harus adil meskipun dia adalah teman kita sendiri. Jadi kita harus meletakkan kebenaran itu sesuai pada tempatnya. Jadikanlah kebenaran itu number one dalam segala sesuatunya untuk memutuskan perkara. Secara garis besar, perilaku adil dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
yaitu dengan menempatkan pribadi pada tempat yang benar ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang sempurna dan yang wajib kita sembah. Yang kedua, berlaku adil terhadap diri sendiri, yaitu dengan menempatkan diri pribadi pada tempat yang baik dan benar. Yang ketiga, berlaku adil terhadap orang lain, yaitu menempatkan orang lain pada tempatnya dan berlaku yang sesuai, layak, benar, memberikan hak orang lain dengan jujur dan benar, serta tidak menyakiti dan merugikan orang lain. Yang keempat, berlaku adil terhadap makhluk lain, yaitu memperlakukan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya dengan layak dan sesuai dengan syariat Islam, dan menjaga kelestarian dan merawat serta menjaga kelangsungan dengan tidak merusaknya. Itulah dari beberapa adil secara garis besarnya. Sekali lagi, secara garis besar adil itu terbagi atas 4. Yang pertama, adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ketika kita beribadah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Yang kedua, adil kepada diri sendiri, yaitu menempatkan diri pada tempat yang baik. Contohnya apa? Kita memiliki mata, maka kalau sudah waktunya tidur, maka kita harus mengistirahatkannya. Kita memiliki perut, ketika perutnya sudah merasa keroncongan, maka kita berhak untuk makan makanan yang baik dan halal. Yang ketiga, berlaku adil terhadap orang lain. Contohnya apabila kita memiliki adik nomor 1, adik nomor 2, maka kita harus bisa memperlakukannya sesuai dengan tempat, sesuai dengan haknya, sesuai dengan kebutuhannya. Jangan disamakan. Kita harus adil. Adil itu tidak harus sama, tapi menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kebutuhan antara anak SD dengan anak SMP itu berbeda, maka kita harus bisa berlaku adil, harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan yang keempat, adil terhadap makhluk yang lain. Makhluk di dunia ini bukan hanya manusia, ada juga hewan, ada juga tumbuhan. Nah, kita harus berbuat adil kepada mereka. Bagaimana caranya? Apabila kita memiliki burung, maka kita harus menjaganya, harus memeliharanya sebaik mungkin. Jangan sampai burung yang ada di sangkar kita biarkan, tidak dikasih makan. Itu namanya menyakiti, tidak adil. Contoh yang lain, apabila kita memiliki tanaman, maka tanaman itu harus dirawat dengan cara disiram, dipupuk supaya tanaman itu tumbuh subur. Itulah dari pembagian adil. Berikutnya adalah memahami dalil naqli tentang jujur dan adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ada beberapa kandungan yang bisa kita ambil dari surat Al-Maidah ayat 8. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari senantiasa kita disyariatkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena dengan kita menegakkan kebenaran dan keadilan, lingkungan di sekitar kita akan menjadi aman dan tentram. Yang kedua, apabila pada suatu saat kita dijadikan sebagai saksi, entah itu sebagai saksi apa saja, maka kita harus berbuat adil. Nah, tidak boleh bohong. Jangan sampai karena kita benci terhadap seseorang, ketika kita menjadi saksi, lalu kita tidak adil. Dalam artian, kebencian kita itu membawa ketidakadilan pada diri kita sendiri, maka berakibat akan merugikan diri kita apabila kita menjadi saksi. Yang ketiga, bahwa dengan kita bersikap adil menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menyukai terhadap orang-orang yang bertakwa. Begitupun dengan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahu Imam Tirmidzi. Yang artinya, hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, sedang kebaikan itu membawa kepada surga. Kita sebagai manusia biasa hidup di dunia ini mengharapkan selepas dari dunia ini kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu jalan untuk menuju surga adalah dengan berkata jujur. Alaikum bisidqi, hendaklah kalian bersikap jujur. Fa inna sidqa, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan. Yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Ketika kita berkata jujur, maka makhluk Allah, baik manusia maupun yang lainnya termasuk Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa senang atas akhlak kita, atas budi pekerti kita. Karena dengan
Nah, itu maka akan membawa kebaikan kepada diri kita. Terlebih lagi, bahwa kebaikan kita lantaran kita bersikap jujur akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surganya. Seseorang yang jujur akan hidup dengan tenang. Ia akan menjalani kehidupannya dengan penuh optimis dan semangat. Berbeda jika seseorang yang pernah berdusta, tentu akan diselimuti rasa bersalah dan gelisah. Dusta yang pernah dilakukan akan ditutupi dengan dusta-dusta yang lain. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kita bersikap tidak jujur. Sekali kita bersikap tidak jujur, maka akan membawa kedustaan-kedustaan yang lain. Lalu bagaimana cara kita menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Contoh yang paling mudah ketika kita mau menerapkan berperilaku jujur dalam perilaku sehari-hari, ketika berada di sekolah, tidak menyontek. Apabila kita ditanya oleh seseorang ataupun menjadi saksi, maka kita tidak boleh berbohong. Lalu apabila kita memiliki kesalahan, maka kesalahan yang kita lakukan harus kita katakan dan kita harus minta maaf kepadanya. Sangatlah mudah kalau kita mau menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Tinggal kemauan kita saja bagaimana, ya. Katakanlah jujur walaupun itu pahit. Sebab dengan perilaku jujur walaupun pahit itu pasti akan membawa kebahagiaan kepada diri kita sendiri. Selanjutnya, contoh untuk menerapkan perilaku adil. Yang pertama, selalu bersikap dan berperilaku adil kepada siapapun. Kita tidak boleh membeda-bedakan ras dalam bergaul sesama teman. Kita pun tidak boleh memilah-memilih dalam bergaul. Jangan sampai lantaran ini anak orang kaya, ini anak orang yang tidak kaya, lalu kita memilih bertemanan dengan anak orang kaya saja. Tidak boleh. Ataupun karena perbedaan agama, tidak boleh. Tapi kita harus menerapkan perilaku adil kepada siapapun, karena mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diwajibkan untuk berperilaku adil kepada siapapun. Selanjutnya, menerapkan perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah selalu menyatukan iman dan amal soleh, bertindak bijaksana dalam memutuskan antara orang yang berselisih, selalu menggunakan akal dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ingatlah, dalam memutuskan segala perkara kita harus pikirkan matang-matang. Jangan sampai perkara yang kita putuskan berat sebelah. Jangan sampai perkara yang kita putuskan tidak adil bagi sekelompok orang. Dan yang terakhir, tidak mendahulukan emosi dalam menghadapi masalah. Jadi kita harus bisa berpikir tenang agar putusan-putusan yang kita ambil adil kepada sesamanya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Jangan lupa
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari pandemi COVID-19. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.